Halo warganet, selamat pagi. Dini hari ya. Dini hari ya. Halo guys. Halo. Malam ini aku mau ngobrol bareng orang-orang yang merantau sangat jauh. Dia menyeberang. Berasa Pak RT ya. Menyeberang langit ya kan. Iya. Ada Bang Fandi. Halo Bang Fandi. Hai guys. Kenalin. Salam kenal, aku Afandi Kadri, warga Jogja saat ini. Yang dulunya KTP-nya masih di Riau. Oh iya. Apa YouTube bang? Hah? YouTube. YouTubeku Afandi Official. Asik. Nah, nanti aku kasih linknya di bawah Avandi Official. Dan ada Mas. Wah, nggak asing ya? Nggak asing lah. Nggak asing. Halo teman-teman. Tapi bukan orang asing kan? Bukan dong. Bukan orang sini. Iya. Kenalin, Mas itu ada Halo kamera. teman-teman subscriber Mas JW. Aku Dani Rambe. Kerjaanku sehari-hari tidur. PRT tapi. Oh iya. Tapi sini diangkat Pak RT. Amin. Ya. Jadi kadus gitu. Iya. Teman-teman semua yang subscribernya Bang JW, jangan lupa mampir channel YouTube aku juga. Pokoknya kita dukung kreator-kreator yang punya pemikiran. Betul. Mantap. Nanti aku kasih lanjut. linknya di bawah di Link bawah apa? link. Link ini agak-agak Linknya agak sadis ini. Ya ini kan kami ngumpul bareng ini orang Sumatera semua, ada dari beberapa sisi ya kan. Yang satu dari sisi Medan itu Sumatera mana ya? Utara. Nggak tahu dia provinsi ya. Memang parah. Nggak belajar sama Dora kan. Itulah ya. Dora nunjukin beta ya. Sumatera Utara. Satu dari sisi utara, yang satu dari Riau. Kawan-kawan ini udah bergerak di bidang YouTube mungkin udah lama, dan pasti banyak suka dukanya. Pasti. Nggak cuma senangnya aja ya. Nah mungkin yang pertama mau aku tanya itu menghadapi new normal. Sebagai konten kreator Ya. yang udah sekian ratus jam di rumah aja. Iya, Sekian ratus jam iya, ya. juga ya. Betul. Udah lewat dari, tapi nggak nyampe 4.000 jam tayang kayak. 4.000 jam kayak YouTube ya. Udah bisa action. Kita udah beberapa ratus jam, udah ratusan jam di rumah aja. Pastinya sebagai konten kreator berdampak dong. Pasti. Aku mau dengar ceritanya biar kawan-kawan yang ada di rumah yang nonton itu ngerti gitu bagaimana yang dirasakan seorang konten kreator di setelah era aja lah ya, setelah era tuh, karena kita kan udah ngelewatin masa lockdown ya. Ini dari siapa dulu nih? Aku pengen dari Bang Fandi dulu nggak? Dari abang juga nggak apa-apa. Mana? Iya. Buat teman-teman disimak ya ceritanya Jadi bagaimana. ini maksudnya pertanyaannya tadi setelah new normal atau di masa pandemi? Oh di masa pandemi lah. Di masa pandemi ya. Mulai pandemi. Jadi yang pastinya kalau buat konten kreator ya karena kita kebetulan konten kreator cover musik, Ya. ya itu nggak begitu problem sih sebenarnya. Benar. Karena kita lebih banyak berkaryanya di rumah aja. Ya karena memang cuman itu solusi yang paling bisa dilakukan oleh seorang konten kreator cover musik ya. Nah, kita lebih banyak buat kegiatan cover musik, ya sembari juga lihat yang trending apa sih yang bisa kita bawain lagu-lagunya buat di cover gitu, karena influence kita ya trending. Iya kan Ya. ya. Kalau trending lagu si Aisyah kemarin ya, yang Aisyah, hangat yang banget lagi itu, rame ya Aisyah. semuanya pada cover lagu Aisyah gitu. Dan alhamdulillah lagu itu banyak memberikan dampak positif buat para konten kreator dimanapun mereka berada. Paling itu aja sih Mas Ya. Gita. Itu kalau dari Bang Fandi ya. Nah kalau dari Adlani bagaimana? Wah. Bang kalau mau ngerokok aja. Iya pasti udah tadi kok rokok terus nanti berasa Kalau muncul. aku gak jauh beda sih sama Bang Pandi. Nah, karena dari dulu juga kita bikin konten itu kebanyakan di rumah. Teman-teman bisa cek videoku juga itu kebanyakan di dalam rumah, bukan outdoor. Paling dampak nggak bisa dibilang negatif juga sih, dampak yang agak buruk lah. Mungkin kalau dulu kita bisa ngamen di kafe, Iya, benar. benar. Sekarang lebih nggak bisa, terbatas gitu. Dan ya semua itu balik lagi ada hikmahnya. Kalau aku sih harus tetap produktif lah. Ya. Mau gimana pun posisinya ya. Mungkin itu aja sih Bang. Bang Joy gimana?
gitu loh. Iya. Dia kan konten kreator juga. Intinya begitu. Intinya begitu. Intinya dampak itu pasti tetap ada kan. Iya. Nah, yang utama seperti yang dibilang Lani tadi tetap produktif itu. Mau bagaimanapun Ya bisa bulat ya. Itu kan jadi bahan loh kita ya. bagaimanapun yang terjadi ya harus tetap produktif, karena otak itu kalau dibuat berhenti pasti Iya. pasti akan lockdown juga ya. Lockdown relationship. Kalau udah berhenti itu kan namanya bukan manusia tapi udah almarhum ya kan. Almarhum. Iya betul. Ya itu buat teman-teman, bukan Palingan kalau negatifnya ya, kalau kita bicara negatifnya lebih kepada produktif tubuh mungkin. Iya. Oh. Iyalah Tu- betul. Tubuhnya kurang banyak produktif gitu. Karena Kurang fit ya paling ya. kan kita banyakkan tidur, ya kan ya. Main game. Sesuai dengan lagunya Mbah Mbah Surip Mbah dulu, Surip. ya kan. Bangun tidur lagi. Lagi. Nah terjadi di era sekarang gitu. Konspirasi. Oh bukan. bukan Tapi ada konspirasi. beberapa orang yang bilang juga loh, kalau kita bikin lagu itu jangan yang aneh-aneh, karena itu juga doa. Iya benar. Karena ada beberapa yang ngalamin, maksudnya lagunya dia kejadian gitu. Nah itu Iya. salah satu. Iya, itu kejadian salah satu. Mbah Surip. Lagunya Mbah Surip kan. Makanya kalau bikin lagu itu trending lah. Trending lah. Oh, boleh. Trending apa? Jadi buat teman-teman bukan cuma kamu atau kalian aja yang ngerasain jenuh gitu ya, ataupun Iya. ngerasain stres menghadapi pandemi ini, tapi kita semua itu menghadapi gitu, baik musisi yang saat ini sedang berproses Iya benar. atau yang udah menempati titik gitu kan. Tapi semuanya itu ngerasain gitu, termasuk kita juga gitu. Tapi ya pesannya cuma satu, tetap produktif, melakukan hal yang bisa membuat kita tetap menjadi manusia yang manusia. Betul. Karena kebanyakan manusia bersetan kali ya. Iya. Jadi manusia dimanusiain gitu ya susah juga sih. Berat. Berat ya. Itu pembahasan di Awal ya. awal. Akhirnya udah selesai. Belum masih itu baru awal ya. Oke teman-teman, assalamualaikum. Udah ya? Iya. Lanjut. Lanjut. Nah itu kan abang ini dari Riau, Ya. Adlani dari Medan, Sumatera Utara. Kenapa memilih Jogja? Padahal untuk dunia kreatif di Sumatera juga ada gitu kan. Di Medan ada, di Pekanbaru juga ada. Tapi kenapa tujuannya itu harus ke Jogja gitu? Untuk menjadi konten kreator yang lebih produktif gitu. Kenapa memilih Jogja? Siapa dulu? Adlani dulu tadi kan. Aku dulu. Iya dong. Tadi kan Bang Pandi. Kalau aku pribadi sebenarnya memilih Jogja memang dari SMA karena memang tujuan utamaku itu buat berkuliah dulu ya, berkuliah. Memang tujuannya mau ke Jogja gitu. Karena aku taunya Jogja tuh kota pelajar. Ya. Nah, dan setelah itu aku nggak tahu juga sih, karena rencana Tuhan gitu ya, kita nggak ada yang tahu. Sampai Jogja kuliah beberapa semester dan mulai sibuk dengan ibaratnya ekskul lah gitu. Dan kebetulan musik ini adalah salah satu Ekskul. ekskulku juga. Jadi aku ngerasa punya apa sih dibilang ya, punya Keyakinan. punya ada titik terang lah gitu. Kayaknya aku bermusik nih bagus, ada ininya ya, nggak susah-susah banget gitu. Dan akhirnya aku menekuni ini tuh, dan akhirnya ternyata alhamdulillah ada rezekinya di situ. Dan aku ngerasa wah, berarti selama ini tujuanku ke Jogja itu benar. Oke. Itu sih Bang. Itu tujuan dari seorang Adlani Rambe yang awalnya ingin kuliah, akhirnya kuliah lapangan. Kuliah apa? Jadi kuliah di lapangan kan gitu. Akhirnya kuliah lapangan itu yang membawa dia menjadi sesuatu. Iya, sesuatu. Kalau Bang Pandi kan, Bang Pandi udah Udah apa ini? udah menjalani proses Iya. menjadi seorang YouTuber, konten kreator itu sejak di Riau ya. Di Riau. Terus kenapa kok tiba-tiba nyebrang langit gitu? Ya nggak, nyebrang langit ya kan? Dari Mantap ya bahasa. Kita coba thumbnail tuh. Enggak sangka langit bisa diseberangin gitu. Bisa. Iya. dari Sumatera kok nyebrang ke langit Jogja Ya, itu. Ya pada intinya mungkin untuk orang yang dalam kapasitas udah seumurannya aku lah gitu ya, biasanya lebih pada mencari kerja yang pasti. Betul. Ya kan. Nah di Riau sana memang terus terang mungkin
kesempatan untuk kerja yang pasti itu ada, tapi untuk mimpi yang pasti belum ada. Oh, Nah, kerja itu yang pasti. paradigmanya kita apain? Kita bedah-bedah dulu nih. Mimpi yang pasti itu bisa dijawab kalau kita sudah pernah ke wilayah seperti aku punya hobi di bidang musik gitu ya, sama seperti Adlani yang juga suka buat cover-cover musik. Itu mimpi bisa terjawab kalau kita sudah sampai di tempat medianya untuk berkarir di bidang musik itu. Tempat yang benar. Yang tempat yang benar, seperti ya salah satunya Jogja. Itu pilihan pertama. Karena terus terang kalau di Jogja itu kenapa menjadi suatu pilihan? Yang pertama, Jogja itu semuanya serba komplit begitu. Ada sarkel. Sensor ya. Itu enggak ya. Tolong dipit ya. Di sini itu serba komplit. Komplitnya apa? Yang pertama kesederhanaannya. Aku suka banget soal kesederhanaan. Kemudian orangnya ramah tamah dan kesempatan kita untuk berkarir itu besar di sini karena kekeluargaan. Nah, kalau di tempatku sana di Riau memang mungkin untuk wadahnya di bidang berkreativitas di bidang musik itu ada, tapi tidak sebesar seperti di Jogja. Nah, di Jogja itu bisa menjadikan sebuah jawaban mimpi-mimpiku selama ini gitu. Aku terlepas daripada apapun yang akan ditentukan Tuhan ke depannya, yang jelas aku sudah mencoba setelah berusaha gitu. Oke. Nah, karena kan mimpi seorang seniman dan musisi itu setidak-tidaknya yang paling minim saja bisa dikenal dia punya karya. Itu loh sebenarnya, bukan dikenal karena dia terkenal. Oke. Dia Bisa dikenal karena dia punya karya. Karena dia punya karya, bukan dikenal karena terkenal. Ya. Ingat, ting. Gitu. Itu quote gue tuh. Ntar kalau gue bungkang ntar kalau udah nggak ada lagi di dunia ini ya itu jadi quote kita gitu. Betul. Itu dua jawaban dari dua orang yang berbeda. Kenapa memilih Jogja? Yang satu karena awalnya ingin kuliah dan akhirnya kuliah lapangan dan menjadi sesuatu. Yang satu lagi untuk mencari tempat yang pas lah, bahasa pasnya gitu. Bahasa pasnya mencari tempat yang pas ya gitu. Karena kalau tidak pas nanti longgar gitu. Kalau udah longgar dia tidak enak. Gini ya Mas Dewi, terus terang aja. Karena gini terus terang ya Mas Dewi, sedikit aku tambahin. Buatku pribadi dan mungkin teman-temanku yang ikut serta bersama aku berjuang di sini itu, kita itu selalu menjadikan Jogja itu sebuah ikon di pikiran dan mimpi kita. Kita tahu untuk menggapai sebuah mimpi seperti yang udah digapai oleh Lani saat ini. Ini kan mimpi semua musisi loh. Betul. Bisa menjadi seperti sosok beliau, ya kan? Itu nggak bisa kalau kita cuma stuck di tempat kita masing-masing. Mas Dewi pun sama. Betul. Gitu juga Lani. Iya. Ya kan? Kalau kita tetap stuck di Sumatera saja, kita punya kemampuan tapi tidak bisa mengeksplor karena tempat kita di sana nggak ada wahana untuk media untuk mengeksplor itu gitu. Belum lagi pemerintah daerahnya lebih hanya kepada orang-orang yang terdekat saja yang dia bisa bantu gitu. Kamu konco berarti kamu selamat. Nah, kalau nggak konco nggak selamat ya aku susah dong kalau gitu kan. Sebuah paradigma yang harus diubah sebenarnya. Kayak aku juga punya ini sih prinsip. Kalau misalnya kamu nggak dihargai di satu tempat itu, mending pindah deh cari tempat yang menghargai kamu. Sip. Tapi bukan berarti aku bilang Medan nggak bagus ya, bagus. Ya, tapi kan ada beberapa orang yang mungkin nggak cocok di sana gitu. Kita bukan membicarakan sisi negatif sebuah tempat, tapi enggak. membicarakan sebuah sisi untuk bidang kreatifnya gitu. Itu tadi kan? Iya betul. Ketika kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat, Allah Akbar. takbirlah banyak-banyak. Jika kamu tidak nyaman di pelukan dia, pindah ke pelukan lain gitu. Enggak ya, jangan. Oke. Itu udah jadi pesan yang mungkin bisa diambil dan bisa diamalkan boleh juga sehari 3 kali selepas makan siang. Obat dokter. Bisa aja lo tong. Itu dari pembahasan kenapa memilih Jogja. Iya. Sama juga kayak aku juga seperti itu. Kamu gimana? Oh, aku dulu begini. Iya, abang gimana? Tadi kita ditanyain loh. Iya, lupa kita. Bang Jewe dong. Ya, aku juga sedikit banyaknya sama seperti itu. Menjalani Jalan cerita ya. menjalani proses kreatif dulu ya seperti itu di Sumatera.
bertahun-tahun menjalani ya di bidang seni juga, kreatif juga ya. Bikin film, bikin komunitas. Tapi ya seperti itu tempat. Mungkin kurang cocok. kurang nyaman, kurang cocok. Kurang Akhirnya- dapat tempat lah kita di Iya, sana. benar. Kalau di sini tempat kita tuh besar. Ya mau di mana aja pun kita gimana ya? Sebenarnya tergantung orangnya. Tergantung orangnya juga. Tapi di Jogja itu Mbok ya semuanya bisa nerima kita. Luar biasa. Jadi kalau mau nyontohin Nusantara tuh ya di Jogja. Jogja. Kamu bayangin, kamu Jilat aja lo Tong. Tapi itu emang benar. Itu realita. Iya. Nusantaranya Indonesia ya Jogja gitu. realita. Semuanya di sini ada. Iya sih. Ada gudeg ada, Ada. sate Padang ada. Itu Flores juga ada. Di Flores sini kan ada. orang Flores, orang Irian Iya, Jaya. iya. Oke, itu kita ambil pesan yang dapat kita jadikan pedoman. Gitu. Oh, ngerokok dulu boleh ya? Iya, iya. Keep sebentar ya ngerokok. Karena kalau kita nggak ngerokok itu Udah ganteng. bukan nggak ganteng, Paru-parunya nggak smile. paru-parunya nggak smile. Iya. Tapi ini bukan berarti kami nyuruh kalian yang nggak ngerokok suruh ngerokok, enggak. Enggak. Merokok itu adalah pilihan. Merokok itu relatif, seperti ganteng adalah relatif. Kalau aku sih intinya kalau ngerokok cuma membantu pemerintah aja sih. Membantu petani. Ya, aku bantu pemerintah. Kalau aku bantu pemerintah, karena dengan aku bantu pemerintah, pemerintah bisa bantu kita semua. Siap. Iya nggak? Siap. Ya kan? Kita Walaupun- bayar beli rokok walaupun- kan mereka bayar bea cukai itu. Walaupun Walaupun rokok ada yang- nggak ada bea cukainya. Walaupun ada yang korupsi. Suruh dulu. Nah, lanjut ke ini bang. Kita semua ini kan bisa dibilang Laki-laki. ya Betul ya? Tapi iya sih, iya tapi nggak itu pasti. Iya. kami bertiga ini bergerak di bidang kreatif sekarang ini musik ya. Jadi kita bisa dibilang musisi. Ya mungkin fasenya masih di cover kalau kita ya. Kalau Lani udah Hah, enggak lah. oh Sama aja. Cover juga, cuma dia covernya udah, maksudnya udah lebih ya lebih termanajemen lah Ah. gitu ya. maksudnya. Amin, amin, amin. suka dukanya menjadi musisi cover. Waduh, berat. Itu apa? Gitu pertanyaannya cover. Berat nggak pertanyaannya? Enggak sih, Enggak, biasa biasa aja. aja. Kamu mandi lu bentar ya. Ini pesan juga buat teman-teman, banyak juga sih yang nanya di DM ku atau kadang-kadang di YouTube juga ada yang komen seperti itu gitu. Susah nggak jadi musisi cover? Bahkan ada juga yang WA pribadi gitu. Apa nama bahasa kerennya, japri ya? Japri. Japri. Itu sempat nanya, susah nggak sih jadi musisi cover? Susah nggak sih bikin konten musik? Gitu. Itu banyak yang nanya sama aku. Nah, makanya ini kita jawab. Sebenarnya pengen aku jawab sendiri tapi nggak seru kan Iya, gitu iya, sih. iya, Ya lebih baik kita jawab sesama kan. Ya, gitu. karena mungkin kita ada punya alasan masing-masing kan. Ya. Kalau hanya satu orang pasti, ini cuma sudut pandangmu. Nah, Iya, ini kita buat 3 sudut pandang. Padahal mata kita dua kan. Iya, Ya, padahal telinga kita dua, bibir kita aja satu. Iya. kumis kita banyak. Apa itu dibahas? Dari siapa dulu nih? Bebas. Dari Bang Pandi boleh. Oke. Suka dukanya. Suka dukanya. Sukanya aku bisa nyanyiin lagu yang aku suka.